Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang polisi gadungan berpangkat AKP dibekuk anggota Polsek Tegalsari, Surabaya. Pelaku yang mengaku sebagai anggota Polda Jatim menipu teman gerejanya dan seorang anggota polisi senilai puluhan juta rupiah. Bercita-cita sebagai anggota Polri, namun pemuda asal Tangerang ini justru menjadi polisi gadungan. Pelaku berinisial MS akhirnya dibekuk petugas Polsek Tegalsari, Surabaya lantaran melakukan penipuan dan penggelapan terhadap teman gerejanya serta seorang anggota polisi. Modusnya pelaku menyaru sebagai anggota polisi berpangkat AKP dan membuat status di media sosial jika dirinya mampu menukarkan uang pecahan baru di bank dengan nominal ratusan juta rupiah. Korban berinisial ED yang merupakan teman gereja pelaku percaya dan menyerahkan uang sebesar 135 juta rupiah ke pelaku untuk ditukarkan. Namun pelaku hanya menukarkan 40 juta rupiah sedangkan 95 juta rupiah sisanya tidak dikembalikan kepada korban. Pelaku juga menipu seorang anggota polisi di Polres Probolinggo. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban yang dijanjikan mutasi ke satuan kerja yang diinginkan. Tersangka mengaku hasil penipuan ia gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu dirinya nekat menjadi polisi gadungan karena dulunya memiliki cita-cita sebagai anggota Polri namun tak kesampaian. Pelaku ini mengaku sebagai anggota polisi. Khusus di perkara yang kami tangani, yang bersangkutan mengaku berdinas di Polda Jawa Timur dengan pangkat AKP, sehingga dengan cerita yang sudah tersebar di seputar masyarakat yang dia kenal, masyarakat tersebut percaya kebetulan teman satu gereja dan saat memasang status WhatsApp bisa menukarkan uang, korban terperdaya sehingga menitipkan uangnya untuk dibantu menukarkan uang baru. Jadi menjelang Lebaran kemarin menukarkan uang baru total 135 juta rupiah. Polisi menyita barang bukti berbagai seragam Polri dari Satuan Kerja Polda Jatim, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri yang dibelinya dari toko online. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Informasi berikut patut menjadi perhatian para orang dewasa agar mengawasi anak-anak bermain ponsel. Di Surabaya, seorang anak dijamret orang tak dikenal saat asik bermain ponsel di depan rumahnya. Aksi pelaku yang berlangsung cepat tersebut terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik aksi penjamretan ponsel yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, warga Surabaya. Dalam rekaman CCTV, pelaku dengan cepat merampas HP milik seorang anak kecil saat asik memainkan HP bersama teman-temannya di Jalan Panduk, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Penjamretan ini segera dilaporkan orang tua korban sehingga tak butuh waktu lama pelaku ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo di Jalan Gadung, Wonokromo. Saat beraksi, Yunus bersama rekannya Purwanto. Setelah ditelusuri, Yunus dan Purwanto ternyata sudah beraksi sebanyak 5 kali di lokasi berbeda, yakni kawasan Tenggilis Mejoyo, Margorejo, dan Semolowaru. Kapolsek Tenggilis Mejoyo, Kompol Muhammad Akhyar mengatakan aksi pelaku sudah meresahkan para orang tua karena menyasar anak kecil yang sedang bermain HP di luar rumah. Korban lagi sedang asik main TikTok secara live. 2 orang ini menyamperin, langsung diambil handphone berserta tripodnya. Itu yang pertama disemampir. Yang kedua di ngagel. Berjalan antara 4 hari mereka melakukan tindak pidana di ngagel itu, yaitu orang yang berjualan nasi goreng. Kemudian menggunakan handphone, di saat pagi itu mereka rampas. Polisi menyita 1 motor pelaku yang digunakan menjamret dan sejumlah HP berbagai merek hasil kejahatannya. Atas perbuatannya itu, keduanya bakal dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan.
Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, kawanan perampok nekat satroni rumah dan melukai pemilik rumah di Probolinggo. Dan 7 motor tertabrak kereta api, 4 tewas dan 3 korban terluka di Magetan. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Kawanan perampok bersenjata pistol dan senjata tajam menyatroni rumah seorang warga di Probolinggo. Pelaku menggasak sejumlah perhiasan, motor, dan ponsel senilai 25 juta rupiah, bahkan nekat melukai korban. Ada dugaan di antara pelaku mengenal dan mengetahui situasi rumah korban. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan berusaha mengidentifikasi 9 pelaku yang seluruhnya mengenakan penutup wajah. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan Emplacement, Magetan. Akibatnya 4 orang tewas di lokasi kejadian dan 3 mengalami luka parah. Korban dibawa ke 2 rumah sakit, Dr. Saidiman Magetan dan Rumah Sakit Umum Lanut Iswahyudin Magetan. Dugaan sementara kecelakaan akibat kelalaian petugas jaga yang tidak menutup palang pintu saat akan ada kereta yang melintas. Sehingga kereta Malioboro Express relasi Purwokerto menuju Malang menabrak 7 motor yang sedang melintas. Insiden terjadi saat pawai truk audio atau biasa disebut dengan soundhorn di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari, Bondowoso. Awalnya acara berlangsung meriah, namun berubah menjadi petaka. Seperangkat peralatan audio system runtuh dan menimpa korban yang berjalan mengiringi di belakang truk. Akibatnya remaja berusia 17 tahun dan bocah berusia 9 tahun mengalami luka robek di kepala karena tertimpa peralatan audio setinggi 5 meter. Keduanya mendapat 7 jahitan akibat lukanya. Bencana longsor melanda Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Longsor berupa material tanah dan batu menimpa rumah warga. Sebanyak 10 rumah mengalami kerusakan berat, 3 diantaranya tertimbun. Sedangkan 6 orang hilang dan masih dalam pencarian. Saat kejadian, petugas BPBD kesulitan mengakses lokasi karena terjalnya medan serta cuaca hujan yang terus mengguyur. Jenazah Durotus Soleha, 23 tahun, warga Desa Plasa, Kecamatan Sampang, ditemukan mengambang di Sungai Marparan dekat rumahnya. Korban yang sedang hamil sudah dilaporkan hilang oleh suami dan keluarganya sehari sebelumnya. Tidak ditemukan luka maupun bekas kekerasan pada tubuh korban, sehingga diduga Durotus Soleha meninggal karena tenggelam saat buang air besar di sekitar sungai. Lokasi peternakan di Gresik diterjang banjir luapan sungai, warga bergotong royong menyelamatkan puluhan kambing. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.